pengunjung fotografidesign.com. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Smart Object di Photoshop. Sebenarnya ini merupakan salah satu pertanyaan dari salah satu pengunjung fotografidesign.com yang saya lupa namanya siapa, tapi menanyakan apa sih yang dimaksud dengan Smart Object di Photoshop. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Di dalam teknik retouching dengan menggunakan Photoshop, kita mengenal apa yang disebut dengan istilah indestructive retouching. Jadi apa yang kita lakukan, retouch itu tidak menyentuh atau tidak merusak image aslinya. Photoshop berusaha menerapkan konsep ini di aplikasi Photoshop. Contohnya mungkin yang sering kita gunakan, salah satunya misalkan adjustment layer. Jadi kalau kita menggunakan adjustment layer, misalkan level, maka setiap kali kita melakukan perubahan, itu yang tidak terjadi pada file aslinya, tapi menggunakan adjustment layer di atasnya. Jadi file asli yang di bawahnya sama sekali tidak disentuh. Smart Object menerapkan konsep yang sama. Jadi bagaimana bisa melakukan retouching tanpa merusak atau menyentuh file aslinya. Contohnya di sini saya menggunakan sebuah file seperti ini. Jadi saya buang aja layer backgroundnya. Jadi ada satu layer di sini. Contohnya seringkali orang merubah skala atau dimensi foto menjadi lebih kecil, kemudian merubahnya menjadi lebih besar lagi. Contohnya misalkan file foto yang sebesar ini, kemudian kita transform, kemudian kita kecilin. Setelah itu oke. Berikutnya lagi, ternyata biasanya desainernya kurang puas dari ukuran yang lebih kecil, kemudian sama dia dibesarin lagi. Namun kita lihat apa yang terjadi pada saat dibesarkan, gambarnya menjadi pecah. Kenapa seperti itu? Karena tadi kita melakukan proses merubah dimensi menjadi lebih kecil, itu langsung di file aslinya. Oke, kita mundur lagi dan kita lihat Smart Object kita terapkan di layer ini. Caranya dengan mengklik kanan di layer 1 atau di layernya, kemudian kita pilih Convert to Smart Object. Sekarang kita lihat sebuah layer telah berubah menjadi Smart Object. Kalau kita lihat ada icon seperti ini di thumbnail layernya. Kemudian kita perhatikan kalau di sini kita rubah dimensi layernya. Saya menggunakan transform, Ctrl T, kemudian ini ciri khas lain juga dari layer yang telah menjadi Smart Object, yaitu ada tanda silang seperti ini. Kemudian kita kecilin. Setelah kita kecilin, kemudian oke. Dan kita lihat sekarang kalau kita besarkan kembali file ini, maksud saya layer ini, saya menggunakan transform, Ctrl T, kemudian kita besarin lagi, dan Anda lihat filenya tidak berubah, tapi kembali ke kualitas awal. Jadi tidak ada hal yang berubah pada filenya. Kenapa bisa seperti ini? Karena pada saat layer ini dirubah menjadi Smart Object, Photoshop melakukan semacam link ke layer aslinya, kemudian dia menampilkan Smart Object layer tersebut di Photoshop. Jadi bukan image aslinya atau layer aslinya yang ditampilkan, tapi Smart Object-nya. Tapi tentu saja ada kelemahannya, jadi tidak juga ini merupakan solusi yang benar-benar solusi yang tepat untuk semua hal. Jadi kelemahan dari Smart Object atau keterbatasannya adalah kita tetap tidak bisa melakukan pembesaran lebih besar dari ukuran aslinya. Jadi kalau kita lihat tadi waktu di ukuran awalnya, contohnya di sini adalah filenya 640, kita lihat image size 640 ke 388 pixel. Kalau kita sudah rubah menjadi Smart Object, kemudian kita kecilin, kemudian oke, kemudian kita besarkan kembali selama masih
di bawah ukuran awal yaitu 640 ke 388, kualitas pikselnya masih terjaga. Tapi kalau sudah kita besarkan lebih besar dari ukuran aslinya, maka itu akan tetap terjadi penurunan kualitas. Jadi kalau kita kita lihat terjadi penurunan kualitas. Jadi keterbatasannya adalah kita tidak bisa membuat dia lebih besar dari ukuran aslinya, tapi kita bisa membuat dia lebih kecil, kemudian kita kembalikan lagi ke ukuran sebelumnya. Oke, selain itu kita lihat juga keterbatasan lain dari penggunaan Smart Object adalah ketika sebuah layer sudah dikenakan Smart Object seperti ini, maka ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan. Contohnya yang paling sering kita gunakan adalah brush. Jadi kalau kita menggunakan brush warna hitam itu tidak bisa kita lakukan. Kita lihat ikonnya seperti ini. Jadi kita tidak bisa melakukan brush di layer yang sudah berubah menjadi Smart Object. Jadi kalau kita melakukan brushing akan muncul error seperti ini, di mana Photoshop meminta kita untuk merubahnya atau merasterize layernya kembali ke layer normal, bukan layer Smart Object, sebelum kita bisa melakukan brush di layer tersebut. Tentunya ada cara lain, gimana kalau kita ingin tetap melakukan brush di layer ini, yaitu dengan mengedit Smart Object-nya. Jadi yang dimaksud dengan mengedit Smart Object, ketika kita lakukan double klik di layer sini, maka akan muncul seperti ini. Maka yang akan terjadi adalah kita akan mengakses layer aslinya atau original layernya. Jadi ketika kita double klik, sekarang kita akan masuk ke layer originalnya, bukan layer Smart Object yang tadi. Nah, sekarang kita bisa melakukan brush. Oke, seperti ini. Kemudian kita untuk kembali ke Smart Object dengan tetap mempertahankan editing dengan menggunakan brush ini, kita tinggal tekan File, kemudian Save. Kemudian kita kembali ke Smart Object-nya seperti ini. Oke, selain itu Smart Object juga bisa kita lihat ada di, kita kembali ke layer biasa, ada di filter. Jadi contohnya adalah ketika kita menggunakan, misalkan kita terapkan filter blur atau filter apapun kita terapkan pada suatu image, dan kemudian hasilnya baru kita melihat ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan kita tidak bisa kembali ke image awal. Jadi misalnya kita menggunakan filter blur, kemudian Gaussian blur, kemudian kita kasih filter lain lagi, misalkan pixelate, mosaic. Oke. Nah, jadi dua kali kita kenakan filter tadi, contohnya, maka dua filter tersebut dikenakan langsung pada layernya. Jadi kalau kita mau kembali lagi ke awal, ke posisi awal, akan sulit, karena kita tidak bisa undo beberapa kali. Kalaupun kita menggunakan history masih bisa, selama kita belum save atau kita belum close filenya. Tapi kalau sudah kita save atau kita close filenya, kita tidak bisa lagi kembali ke image aslinya. Nah, kita bisa menggunakan Smart Object pada layer sebelum kita menggunakan filter. Jadi kita bisa pilih di layernya, kemudian filter, kemudian convert for Smart Filter. Kemudian oke. Nah, sekarang kita lihat dia akan menjadi Smart Object. Berikutnya kalau kita berikan filter, misalkan filter blur, Gaussian blur, kemudian oke, maka filter tersebut akan mempunyai settingan tersendiri yang terpisah dari file aslinya. Jadi kalau kita close di sini Smart Filternya, maka kita masih bisa melihat file aslinya. Kemudian ini Gaussian blurnya, dan kita masih bisa melakukan setting ulang. Jadi kita tinggal double klik Gaussian blurnya dan kita bisa melakukan setting ulang seandainya kita tidak puas. Sedangkan kalau kita tidak menggunakan Smart Object, kita tidak bisa setting ulang. Yang kita bisa lakukan adalah melakukan undo. Kemudian kalau kita berikan filter lain lagi, misalkan tadi kita kasih filter mosaic, kemudian oke, berikutnya lagi filter mosaiknya akan ada di sini.
Jadi kita bisa lihat ini mosaic aja, kemudian ini Gaussian blur aja, dan ini gabungan dari dua-duanya. Dan kita bisa akses masing-masing setting dari filternya. Misalkan ini untuk yang mosaic. Dan seperti yang tadi saya sebutkan, kita tidak menyentuh file aslinya. Jadi kalau ini kita close, file aslinya masih tetap ada. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan Smart Object di Photoshop. Mudah-mudahan Anda dapat menerapkan fitur ini sehingga membuat pekerjaan Anda di retouching di Photoshop menjadi lebih baik. Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya. Saya Bisma dari fotografidesign.com.